Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVMU dimanapun Anda berada? Kembali berjumpa dalam Berita TVMU edisi Selasa 9 Februari 2016. Bersama saya Irmalia Septiana yang akan menyampaikan sejumlah informasi cerdas dan mencerahkan. Di antaranya, lantaran hukuman terbilang ringan, tindak pidana korupsi makin marak. Paket kebijakan ekonomi cuma retorika, namun lemah dalam implementasi. Serta sejumlah informasi dari mancanegara. Dan pemirsa, marilah kita simak informasi selengkapnya dalam Berita TVMU. Sedianya lembaga pemasyarakatan memberikan pengajaran dan efek jerah pada pelaku tindak pidana, termasuk para koruptor. Tapi nyatanya pelaku tindak korupsi terus saja bertambah. Boleh jadi karena hukuman bagi sebagian besar koruptor terbilang ringan. Berdasarkan laporan pantauan Indonesian Corruption Watch atau ICW, vonis koruptor semakin ringan. Sepanjang 2015, rata-rata vonis kasus korupsi berkisar 2 tahun 2 bulan. Dari data yang ada, dominan hukuman untuk para koruptor masuk kategori ringan atau 1-4 tahun, yaitu sebanyak 401 terdakwa. Sedangkan yang masuk kategori sedang atau 5-10 tahun hanya ada 56 terdakwa. Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Aradila Cesar menjelaskan, dari 524 perkara korupsi ada 461 terdakwa atau sekitar 81,7% yang dinyatakan bersalah atau terbukti korupsi. Sedangkan sisanya 68 terdakwa divonis bebas pengadilan. Aradila menambahkan, kondisi ini kemungkinan terjadi dikarenakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menggunakan pidana minimum maksimum. Hakim cenderung menjatuhkan hukuman minimum yang terdapat pada pasal 2 dan pasal 3. Hukuman minimal pasal 2 adalah 4 tahun dan pasal 3 adalah 1 tahun penjara. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta. Lebih 6.500 orang tewas per tahun akibat polusi yang dipicu penggunaan batu bara sebagai sumber energi. Pemerintah diminta hentikan penggunaan batu bara lebih banyak lagi. Besarnya angka kematian akibat polusi batu bara ini diperoleh dari penelitian terhadap 42 pembangkit listrik tenaga uap di Indonesia. Pembangkit listrik macam ini melepaskan jutaan ton polutan setiap tahunnya, mulai dari merkuri, timbal, arsenik hingga kadmium yang menyusup ke dalam paru-paru. Koordinator Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Hindun Mulaika menjelaskan, penggunaan batu bara sebagai sumber energi selain mengakibatkan kerusakan lingkungan juga mengancam kesehatan manusia. Pembakaran batu bara adalah salah satu kontributor terbesar polusi udara. Selanjutnya, polusi udara memicu peningkatan resiko kanker, paru-paru, stroke, penyakit jantung, dan gangguan pernafasan. Polusi udara adalah pembunuh senyap yang menyebabkan 3 juta kematian dini di seluruh dunia. Hindun pun menyayangkan rencana pemerintah membangun 35.000 MW pembangkit tenaga listrik yang 50%-nya masih menggunakan sumber energi batu bara. Seharusnya usul Hindun, pemerintah Indonesia harus menetapkan standar emisi untuk PLTU beroperasi hingga melindungi kesehatan masyarakat. Namun, setelahnya pemerintah hanya perlu mengeluarkan biaya perawatan yang jauh lebih murah dan sangat bisa bersaing dengan sumber daya konvensional. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta. Pers dan demokrasi, bak dua sisi dalam satu mata uang. Di masa depan, pers dituntut mengembangkan jurnalisme investigasi dan meningkatkan sumber daya manusia. Ketua Dewan Pers Bagirmanan mengatakan, prospek pers Indonesia di masa depan ditentukan berkembangnya demokrasi di dalam negeri karena keduanya seperti dua sisi mata uang. Menurut Bagir, prospek pers dari sisi sistemnya ditentukan perkembangan demokrasi. Tidak ada pers merdeka tanpa demokrasi. Bagir mengatakan, perkembangan demokrasi yang sehat akan mendorong terciptanya pers yang juga sehat.
Selain itu, mantan Ketua Mahkamah Agung ini menjelaskan, prospek pers dari sisi sistem juga ditentukan tingkat kemajuan masyarakat dari sisi pendidikan dan kesejahteraannya. Pers akan nyata berfungsi sebagai inspirasi dan pusat pengembangan nilai-nilai kemanusiaan dan merealisasikan pers sebagai pilar keempat demokrasi. Terakhir, menurutnya, prospek pers dari sisi sistem yaitu pers berkembang apabila profesionalisme dan idealisme ada pada tiap wartawan. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta. Pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat. Kondisi ini terparah dalam 6 tahun terakhir. Mengapa? Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita TVMU. Masih dalam rangka Hari Pers Nasional 2016 di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Dede Ngurah Puspayoga mendorong semua PWI di seluruh provinsi di tanah air mendirikan koperasi. Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Dede Ngurah Puspayoga menyatakan, dengan jalan mendirikan sebuah koperasi, PWI akan mampu membangun usaha yang tidak harus bergantung dari pihak lain. Sebab koperasi merupakan entitas bisnis yang punya peluang bisnis besar bila dikelola dengan baik. Jumlah koperasi di seluruh Indonesia ada sekitar 209.000 lebih, dan setelah dilakukan verifikasi sekitar 62.000 koperasi tidak aktif lagi atau telah dibubarkan. Hingga saat ini, masih ada sekitar 147.000 koperasi yang dikategorikan aktif dan terinterkoneksi dengan online induk koperasi di Kementerian Koperasi dan UKM. Dalam rangka reorientasi ke depan, koperasi tidak akan dibangun lagi dengan jumlahnya karena tentu akan memberi beban di daerah dan bahkan negara. Namun yang dibangun pemerintah dalam menumbuh kembangkan usaha koperasi adalah harus benar-benar berkualitas dan memiliki usaha dan anggota yang jelas. Puspayoga mengatakan, koperasi bukan urusan ecek-ecek, koperasi juga bukan untuk sesuap nasi. Tapi, koperasi bisa jadi usaha yang besar asal dikelola dengan baik. Oleh karena itu, dengan kemitraan yang akan dibangun antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan PWI mempunyai peluang yang besar. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta. Ekonomi Indonesia di 2015 hanya mampu tumbuh 4,79%. Angka pertumbuhan ini merupakan yang terendah dalam 6 tahun terakhir. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2015 dipicu dengan menurunnya daya beli masyarakat. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance, Eni Sri Hartati mencontohkan, harga beras yang terus merangkak naik disebabkan regulasi pemerintah yang tidak tepat. Sementara menurut Eni, kenaikan harga dasar ini yang menikmati pedagang bukan petani. Eni menambahkan, kebijakan pemerintah seperti mekanisme impor dengan sistem kuota juga menjadi penyebab tumbuh suburnya kartel. Selain itu, Eni juga menyoroti kebijakan perunggasan yang justru menyebabkan terjadinya integrasi vertikal. Eni mengatakan, seharusnya pemerintah hadir ketika melihat tata niaga pangan kurang efektif, salah satunya bisa melalui Badan Penyangga Pangan atau Perum Bulog. Masalahnya, peran Perum Bulog saat ini belum maksimal, lantaran dibebani dua tugas yakni profit dan non-profit. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menilai paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah hanya retorika. Pasalnya pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran masih terjadi pada 2016 ini. Ketua KSPI Said Iqbal memaparkan, paket kebijakan ekonomi 1 hingga 9 hanya kuat pada retorika dan konsep saja. Tapi nyatanya, di tingkat implementasi dan pengawasan nihil, alias isapan jempol belaka. Faktanya, kata Iqbal, PHK terjadi di mana-mana. Ia menuturkan,
beberapa perusahaan besar manufaktur dan migas sudah melakukan PHK. Demikian juga di sektor manufaktur, misalnya Toshiba telah memberhentikan sebanyak 865 karyawan, Panasonic di Pasuruan mem-PHK 800 karyawan, Panasonic di Bekasi mengeluarkan 480 karyawan. Karena itu, Iqbal meminta pemerintah melakukan berbagai evaluasi paket-paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan, salah satunya dengan mencabut PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Peraturan pemerintah tentang pengupahan masuk dalam paket kebijakan ekonomi jilid 4 pada 23 Oktober 2015 lalu. Peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 ini merupakan penjabaran dari pasal 97 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam PP ini, pemerintah menghitung kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional tahun sebelumnya. Setelah ada PP yang baru ini, era perhitungan upah minimum yang melibatkan rekomendasi Dewan Pengupahan yang terdiri dari perwakilan pengusaha, buruh, dan pemerintah pun berakhir. Tak anyal, penghapusan inilah yang membuat serikat pekerja menolak PP ketenagakerjaan ini. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta. Di tengah lesunya dunia manufaktur, migas, dan otomotif, PT Dirgantara Indonesia justru mengalami masa cerah. Untuk kelima kalinya, PT DI mengekspor badan helikopter. PT Dirgantara Indonesia kembali mengekspor fuselage atau badan helikopter H225 atau H225M yang telah dirakit ke Airbus helikopter Prancis. Pengiriman ini yang kelima dari total 125 fuselage yang harus dikirimkan PT DI hingga akhir kontrak di 2025 kepada Eurocopter atau Airbus helikopter. Manajer program MK2 Airbus helikopter Yulianto Soekarno menjelaskan, sejak 2008 pihaknya telah mempercayakan PT DI mengembangkan produksi upper dan lower fuselage serta tailboom. Sesuai dengan rencana, PT DI akan memasok 125 fuselage dan 125 tailbooms untuk helikopter H225 dan H225M dalam 10 hingga 16 tahun. Adapun nilai kontrak proyek ini mencapai $45 juta Amerika Serikat. Fuselage PT DI ini nantinya akan tiba di Prancis. Selanjutnya diintegrasikan serta dilengkapi dengan engine dan sistem terbang. Rencananya helikopter tersebut akan dikirimkan untuk customer di Eropa. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta. Raja Salman bin Abdul Aziz meminta tidak ada yang mencampuri kebijakan luar negerinya. Simak informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita TVMU. Pemirsa, Aisyah menyiapkan kader pilihanku di 2 provinsi, yakni di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Kader pilihanku diharapkan dapat menjadi ujung tombak Aisyah di akar rumput dalam menyiapkan keluarga yang sejahtera. Peran Aisyah dalam upaya membangun keluarga Indonesia yang berkualitas dan sejahtera sudah tidak diragukan lagi. Spirit Al-Ma'un, spirit untuk peduli kepada masyarakat kecil, terus ditumbuh kembangkan di lingkungan Aisyah melalui jamaahnya di cabang dan ranting di seluruh Indonesia. Kali ini Aisyah melakukan kerjasama dalam hal pemberian informasi, edukasi dan advokasi terhadap pasangan usia subur dalam menyiapkan program keluarga berencana yang berkualitas. Di Medan, pimpinan pusat Aisyah melalui pimpinan wilayah Aisyah dan 3 pimpinan daerah Aisyah, yakni Medan, Deli Serdang, dan Asahan melakukan pelatihan kader pilihanku. Pelatihan yang berlangsung di Hotel Madani Medan 6 hingga 7 Februari dibuka oleh Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Hajah Elinita dan ditutup oleh Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Medan Indarsi. Pelatihan diikuti sebanyak 30 kader Aisyah Kota Medan. Selanjutnya pengkaderan yang sama akan diikuti oleh kader-kader Aisyah dari Kabupaten Deli Serdang dan Asahan.
Kader Aisyah itu akan melakukan program komunikasi, edukasi dan advokasi ke akar rumput melalui berbagai interaksi kegiatan di tengah komunitas kader Aisyah. Wartawan TVMU Saiful Hadi melakukan wawancara khusus dengan Sekretaris Pimpinan Pusat Aisyah Tri Hastuti seputar program kerjasama Aisyah dengan Johns Hopkins University. Sebenarnya program ini meskipun sebenarnya secara sudah lama Aisyah berbicara tentang konsep keluarga berencana, tapi dalam hal program pilihanku ini bekerja sama dengan Johns Hopkins University yang sebenarnya sudah lama menjadi mitra Aisyah dalam mengembangkan konsep keluarga berencana. Sebenarnya program ini terkait dengan family planning atau keluarga berencana. Konsep tentang keluarga berencana atau family planning di Muhammadiyah Aisyah tentu saja berbicara tentang bagaimana mewujudkan keluarga yang sejahtera yang akan melahirkan generasi-generasi penerus yang berkualitas. Jadi konsep keluarga berencana ini tidak semata-mata bicara tentang pembatasan jumlah anak dan bicara tentang alat kontrasepsi. Nah, di dalam konsep keluarga berencana itu di situ juga ada hak bagi kaum perempuan untuk mendapatkan layanan tentang informasi tentang KB, kemudian jenis alat kontrasepsi yang akan dipakai. Nah, kenapa kemudian namanya pilihanku atau my choice? Karena setiap perempuan itu berhak mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang alat kontrasepsi yang akan digunakan. Kalau program ini untuk Aisyah itu ada di 2 provinsi, di Sumatera Utara dan juga Sulawesi Selatan. Untuk di Sumatera Utara itu di Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan dan Asahan. Kalau di Sulawesi Selatan itu ada di Kabupaten Bulukumba, Kota Makassar dan Kabupaten Goa. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Tahun 2020, Indonesia menghadapi bonus demografi, yakni terjadinya populasi usia angkatan kerja produktif dengan usia 15 hingga 64 tahun sebanyak 70%. Untuk mengamankan ledakan populasi penduduk itu, perlu dibangun semangat keluarga berencana oleh banyak pihak, diantaranya Aisyah. Indonesia akan menghadapi bonus demografi, yakni jumlah usia angkatan kerja produktif mencapai 70%, sedangkan penduduk tidak produktif sebanyak 30%. Bonus demografi yang diperkirakan akan terjadi kurun waktu 2020 hingga 2030, selain menjadi bonus karena besarnya akan tenaga kerja produktif, bisa menjadi musibah bila angkatan kerja produktif itu menjadi tidak berkualitas. Menghadapi bonus demografi itu, pimpinan Pusat Aisyah melakukan kerjasama dengan Johns Hopkins University atau JHU untuk menyiapkan keluarga yang berkualitas untuk siap menghadapi masa depan yang berkualitas. Johns Hopkins University melakukan kerjasama dengan Aisyah dan Muslimat Nahdlatul Ulama di beberapa provinsi. Di Sumatera Utara, kegiatan dipusatkan di 3 kabupaten dan kota, yakni Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Asahan. Koordinator program Johns Hopkins Ciptarsari Prabawanti menjelaskan, kerjasama JHU dan Aisyah digelar dalam bentuk program pilihanku. Pertama, kita akan menghadapi yang namanya bonus demografi. Itu akan dimulai sekitar tahun 2020. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan angka kematian ibu. Nah, karena menghadapi situasi yang demikian ini, maka sebenarnya dengan meningkatkan kualitas keluarga berencana. Jadi penekanan program pilihanku ini adalah meningkatkan kualitas program keluarga berencana agar pemakaian alat kontrasepsi ditujukan pada orang yang tepat dengan tujuan yang tepat. Nah, dengan demikian kita berharap bahwa kita akan program keluarga berencana antara lain dengan pilihanku ini akan berkontribusi pada penurunan angka kematian ibu dan juga akan berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia terkait dengan bonus demografi yang akan kita hadapi di masa depan. Kader-kader Aisyah menjadi ujung tombak dalam melakukan komunikasi dan edukasi kepada pasangan usia subur
untuk mendapatkan informasi seputar pemakaian alat kontrasepsi yang tepat untuk pasangan yang tepat. Kader pilihanku Aisyah Sumatera Utara di 3 kabupaten dan kota itu akan bekerja selama 14 bulan. Di setiap daerah, GHU dan Aisyah menyiapkan sekitar 30 kader yang siap menyasar pasangan usia subur. Aisyah dikenal sebagai ormas perempuan Indonesia yang memiliki basis dan aktivitas paling besar di tanah air. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Ya pemirsa, selanjutnya kami sampaikan sekilas peristiwa dari mancanegara yang kami kemas dalam Kilas Internasional. Raja Kerajaan Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz menyerukan negara-negara lain agar jangan ikut campur urusan internal kerajaan. Seruan ini ia sampaikan dalam sambutannya di Festival Budaya Tahunan Janadria. Raja Salman menegaskan kebijakan luar negeri Saudi semata-mata untuk membela negara-negara Muslim. Negara-negara di dunia menyampaikan kemarahannya atas peluncuran roket jarak jauh yang dilakukan rezim bandel Korea Utara. Dewan Keamanan PBB bersumpah menjatuhkan hukuman baru terhadap negara yang dipimpin diktator muda Kim Jong-un ini. Militer Angkatan Laut Korea Selatan meletuskan tembakan peringatan ke arah kapal patroli Korea Utara kemarin atas tuduhan menerobos perbatasan. Insiden ini semakin menambah ketegangan setelah kemarin Korut meluncurkan roket jarak jauh yang memicu kemarahan banyak negara di dunia. Presiden Korea Selatan, Park Geun-hye, telah menyerukan militernya untuk waspada terhadap setiap provokasi lebih lanjut setelah peluncuran roket dan uji coba nuklir ke 4 bulan lalu oleh Korut. Ya pemirsa, Kilas Internasional tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Berita TVMU, saya Ermalia Septiana dan kru TVMU yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam pencerahan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.